Kudeta berdarah pecah, korban jiwa perang Sudan tembus 200 orang tewas. Potret Sudan chaos karena perang saudara. Korban tewas akibat perang saudara di Sudan terus bertambah, kini diperkirakan telah mencapai lebih 200 orang meninggal dunia dan ada ribuan orang yang mengalami luka. الله أكبر يا فداي، ارفع يدك فوق. الله أكبر يا فداي، الله أكبر يا فداي، النصر لنا يا فداي. Mengutip FVP, jumlah korban yang terluka mencapai 1.800 orang buntut perang saudara terjadi dalam 3 hari terakhir. Perwakilan PBB di Sudan, Volker Perthes, mengatakan perang terjadi antara tentara dengan pasukan paramiliter pimpinan jenderal yang berseteru. Pertempuran antara pasukan pemerintah Sudan dengan pasukan paramiliter Rapid Support Force (RSF) hingga kini masih terus berlanjut. Bentrokan ini merupakan bagian dari perebutan kekuasaan antara Panglima Angkatan Bersenjata Sudan, Jenderal Abdel Fattah Burhan, dengan Kepala Pasukan Militer Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Firqa. Pertemuan di ibu kota Khartoum telah berlangsung sejak 13 April 2023 dan meluas ke kota-kota lain. Pasukan RSF pun juga melepaskan tembakan terhadap drone militer pemerintah di Khartoum pada Senin 17 April 2023. Mengakibatkan warga setempat terpaksa tetap berada di dalam rumah lantaran kedua belah pihak terlibat baku tembak yang saling membombardir dengan artileri dan serangan udara. Pertempuran diduga disulut perbedaan pendapat antara RSF dan militer Sudan tentang reformasi keamanan dan integrasi RSF ke militer Sudan sebagai bagian dari proses politik. Para militer RSF mengklaim telah menduduki istana kepresidenan Sudan, pemukiman tentara, stasiun televisi lokal, dan bandara di Khartoum serta kota Maruf, El Fashir, dan West Darfur. Namun militer Sudan menyangka klaim ini. Sementara itu, militer Sudan mengimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah. Kepala Militer Sudan Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan mengatakan kepada Al Jazeera TV bahwa RSF harus menyerah. Militer tersebut tak akan bernegosiasi dengan RSF kecuali pasukannya mundur, dan pimpinan RSF Muhammad Hamdan Dagalo alias Hanif mengatakan Burhan adalah seorang kriminal dan pembohong. Dubes Uni Eropa di Sudan diserang di kediamannya yang ada di ibu kota Khartoum pada Senin 17 April waktu setempat saat pertempuran sengit berlanjut antara militer pemerintah Sudan dan paramiliter yang berupaya melancarkan kudeta. Beberapa jam lalu Duta Besar Uni Eropa di Sudan diserang di kediamannya sendiri. Keamanan kompleks dan staf diplomatik menjadi tanggung jawab antara otoritas Sudan dan kewajiban di bawah hukum internasional. Tulis diplomat top Uni Eropa Josep Borrell dalam pernyataan via Twitter dilansir oleh FVP pada Selasa 18 April 2023. Borrell tidak menjelaskan lebih lanjut kondisi terkini seorang Duta Besar Uni Eropa yang bernama Aidan O'Hara. O'Hara diketahui berusia 58 tahun dan berasal dari Irlandia. Namun secara terpisah, juru bicara Uni Eropa Nabila Marshali menuturkan kepada FVP bahwa O'Hara dalam keadaan baik-baik saja usai penyerangan itu. Akil Perdana Menteri Irlandia Michelle Martin yang juga menjabat Menteri Luar Negeri F dan tentara dapat menjerumuskan Sudan ke dalam konflik yang meluas di tengah perjuangan melawan kehancuran ekonomi dan kekerasan suku. Kondisi saat ini juga dapat menggagalkan upaya menuju pemilu. Analis mengatakan pertempuran di ibu kota negara Sudan yang secara kronis tidak stabil itu belum pernah terjadi sebelumnya dan dapat berlangsung lama meskipun ada seruan regional dan global untuk gencatan senjata saat para diplomat mobilisasi. Pertempuran juga terjadi di seluruh negeri yang luas dan ada khawatiran akan berdampak regional. Penduduk ibu kota yang ketakutan menghabiskan hari-hari terakhir pada bulan Ramadan hanya menonton dari jendela mereka ketika tank-tank menggelinding di jalan-jalan, gedung-gedung berguncang dan asap dari api yang dipicu oleh pertempuran menggantung di udara. Konflik telah meluncurkan serangan udara, artileri, dan tembakan senjata berat di tengah pertempuran membuat warga terpaksa keluar rumah menghadapi antrian roti dan bensin di gerai yang tidak tutup, serta warga juga mengalami pemadaman listrik. Pada Senin 17 April 2023 pagi, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kembali meminta pihak-pihak yang bertikai di Sudan untuk segera menghentikan permusuhan. Dia memperingatkan bahwa eskalasi lebih lanjut dapat menghancurkan negara dan kawasan.
Petugas medis di Sudan sebelumnya menyebut korban tewas hampir 100 warga sipil dan lusinan pejuang dan kedua belah pihak, tetapi jumlah korban dianggap jauh lebih tinggi. Lebih banyak yang terluka, tidak sampai ke rumah sakit, dan Persatuan Dokter sempat memperingatkan pertempuran telah merusak beberapa rumah sakit di Khartoum, serta kota-kota lain dan beberapa di antara rumah sakit itu tidak berfungsi. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah memperingatkan bahwa beberapa hari 9 rumah sakit di Khartoum yang meminta warga sipil yang terluka kehabisan darah, peralatan transportasi, cairan infus, dan persediaan vital lainnya. Bentrokan tersebut mengikuti meningkatnya ketegangan antara tentara dan RSF dan integrasi RSF di dalam militer dan siapa yang harus mengawasi proses tersebut. Ketidaksepakatan tersebut telah menunda penandatanganan perjanjian yang didukung secara internasional dengan partai politik tentang transisi menuju demokrasi. Pasukan sipil yang menandatangani versi draft perjanjian itu pada Desember lalu menyerukan untuk segera menghentikan permusuhan baik oleh tentara maupun RSF guna mengudarakan Sudan dari jurang kehancuran total. Sebuah konvoi kendaraan yang terdiri dari utusan diplomatik AS di Sudan diduga telah ditembaki oleh militan paramiliter Rapid Support Force RSF pada Senin 17 April. Dan insiden itu langsung menuai kecaman dari Washington yang menggambarkan sebagai tindakan tidak bertanggung jawab dan sembrono. Dikutip dari Reuters, adanya insiden penembakan tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken keesokan harinya pada Selasa 18 April dalam sebuah konferensi pers di Jepang. Saat menghadiri pertemuan kelompok G7, Blinken menyatakan keprihatinannya dan telah melakukan tindakan untuk mendorong gencatan senjata. Secara terpisah, dia kemudian memberikan peringatan langsung kepada pimpinan RSF Jenderal Hamdan Dagalo yang dikenal luas sebagai Hamidi serta Panglima Militer Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan melalui telepon kepada kedua pemimpin militer yang saling bermusuhan itu. Blinken menegaskan bahwa bahaya apapun yang ditimbulkan terhadap para diplomat AS tidak dapat diterima.